adik kelas 2. Hai. Terus yang terakhir adik kelas 3. Hai. Sekarang kita masuk ke horong besar. Kita mau dengar semangat ini, harus lebih semangat. Dimulai dari kelas 4. Mana suaranya? Hai. Adik-adik kelas 5. Hai. Yang terakhir yang paling besar nih, mau lulus nih. Mau lulus, mau masuk ke remaja nih Kak. Nah, kita sambut dengan meriah kelas 6. Ini kakak sekolah minggunya kelas 6. Halo. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, jangan lupa mama papa yang mendampingi di rumah, kita ikuti sesuai dengan format yang sudah diinfokan lewat grup kelas masing-masing. Jangan lupa tulis nama kelasnya, misalnya Kakak Dwi, guru kelas B, Dwi Boru Silaban. Kalau Kakak Rita, aku kelas 6 SD. SD_ Rita Boru Silaban. Jangan lupa borunya dan hanya dicantumin ya. Kenapa kakak harus ditulis seperti itu? Karena buat absen. Nanti kakak-kakak sekolah minggunya akan mengabsen adik-adik yang ini. Oke, jangan lupa mama papa. Kita mengikuti semua aturan yang ada ya. Oke, Kakak Rita, kita mau masuk nih Kak ke ibadah kita. Tapi untuk mau masuk ini, kalian udah siapin Alkitabnya kan? Oh iya, jangan lupa Alkitabnya. Oke, udah ya. Alkitabnya taruh di depan adik-adik, boleh didampingi mama papa juga. Boleh duduk yang rapi, duduk yang mana. Kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik, pada hari ini, pada tanggal 2 Agustus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Buat adik-adik semua, adik-adik hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kita masuk di minggu sebelum terjadi tanggal 2 Agustus 2020. Sebelum kita izinkan Kakak Dwi dan Kakak untuk memperkenalkan pelayan kita pada di MC yang akan ibadah hari ini akan dipimpin oleh Kakak Dwi dan Kakak Boru Sagala. Nah, adik-adik juga kita pemain musiknya ada Kakak Fania Boru Budis dan Abang Christian Malaus Sulik. Ya. Kita juga pada hari ini akan oleh Amang Sintua, Amang Sintua dan Amang pendeta kita adalah Amang pendeta Alsator Simanjunta. Halo semuanya. Oke, adik-adik sebelum kita berdoa untuk membuka ibadah kita mau bernyanyi bertemu dalam dengan bangkit berdiri adik-adik. Ayo kita. Boleh sambil tepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka.
Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Jagalah pikiran kami, tak sesat di jarak penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat? Masih dong Kak Rita. Nah, di hari Minggu ini kita harus bersuka cita karena kita sudah bertemu kembali. Nah, ini lagunya juga kita dari buku Ide Pada Samplum. 1, Song of Tuhami, kita harus bernyanyi dengan semangat ya. Iya. Sambil bertepuk tangan. Adik-adik boleh duduk ya. Yang di rumah boleh duduk ya. Song of Tuhami nadi jomon, otot diri terbataki, umir tapi putra otot diri terbataki, dan si bahu di hororomi, hororo dan sadiki, dirian matu orang pilih, otot diri terbataki. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat kedua dan artinya. Dan jadi gantimu, jala dan jadi sumamonmu, mana ahan nadi banua gijang, dohon nadi banua tohon, rodi Bagasan aik nadi tolu di tano, yang godu gade si sombaon, manang sioloan. Ditani odo, ikon bihabiari rohata, jala ikon holong rohata di ibadah. Sedang jadi ibadah marsoba tu sobaon, kana-kana mangido hanguluan siani. Jala dang jadi uluan begu mana ulpahan ni hata tuon. Jala dang jadi pos roha di bumiton. Di masa hatna, demikianlah firman Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan hukum Tuhan. Kita mau bangkit berdiri kembali karena kita mau mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan bernyanyi Ale Amang Asiroha. Ayo kita berdiri. Kita berdoa, kita mau menyanyikan lagu Ale Amang Asiroha. Bersatu dalam doa, kita akan mendengar pengakuan dosa yang dibawakan oleh Amang Sintua. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Wah, sekarang kita juga harus masih tetap bersemangat di hari Minggu ini. Dan semuanya sudah pada masih fokus kan? Masih dong, Kak. Kalau masih fokus dan masih semangat, ini adik-adik boleh duduk dulu deh. Karena kan tadi kita adik-adik boleh duduk dulu ya. Kembali.
Nah, adik-adik, walaupun sambil duduk, kita tetap bernyanyi dengan semangat karena kita akan membacakan epistel. Sebelumnya kita bernyanyi Kidung Jemaat 362, Ku Berbahagia. Yesus abadi kepunyaanku, warisnya ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Sama-sama bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Adik-adik kita siapin Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab Dari Kisah Para Rasul. Epistel kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita membacanya secara bersama-sama. Anias, Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lagi dibawa dan diletakkannya di dalam rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasa? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan, ketakutan semua yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu robohlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan epistel hari ini, kita sudah dibaharui lagi dengan firman yang pembukaan tadi, sebelum mendengarkan firman Tuhan. Nah, sambil untuk adik-adik, kita akan bernyanyikan di nama mulut.
Sandokolun dengan berdiri karena kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Ayo adik-adik kita berdiri. Berdiri ya yang di rumah. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Bina molus landok moluon Godonang marsat gale Beran sinon dan tuna holomi Asa margubungse Bae maaf Adik-adik kita harus berdiri ya yang di rumah karena kita akan mengakui iman rasul. Adik-adik kita harus berdiri ya yang di rumah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Wah, Karita, kita sudah di penghujung Di puncaknya ibadah. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau satukan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh. Oh iya, Karita boleh duduk dulu. Tadi kan harus semangat. Kakak Dwi semangat karena lihat adik-adik sudah hadir semua nih. Kakak Dwi, abang kakak sekolah minggu yang ada di sini, walaupun nggak kelihatan semua, kita sangat bersuka cita karena kita bisa ibadah kembali walaupun lewat Zoom ya Kak. Benar banget Kakak. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Yesus berpesan Kakak Dwi. Iya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Jangan lupa siapin Alkitabnya. Dengan semangat. Yesus berpesan dalam nama, kamu harus jadi lilin dan merah, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dalam nama, lilin lihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, demi hormat Tuhan bersinarlah. Ya adik-adik yang di rumah, yang di bangku papa mamanya, yang duduk di kursi, tapi jangan tidur di tempat tidur. Ya, jadi
duduknya yang benar di kursi, dan fokus kepada handphone kalau tidak ada televisinya, dan semua boleh dengan diam, tenang, tidak usah ribut, karena kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya, mari lipat tangannya. Ayo, Pak Pendeta melihat loh dari layarnya. Siapa yang buka mata, siapa yang tutup mata, siapa yang bermain-main, siapa yang cengeng, siapa yang ribut. Pak Pendeta lihat dari sini. Nanti Pak Pendeta daftar nama satu-satu. Kalau tidak tutup mata, lipat tangannya. Ayo adik-adik, semuanya lipat tangan, tutup mata, karena hari ini walaupun adik-adik di rumah itu tetap beribadah. Walaupun Pak Pendeta secara Zoom live streaming, kita beribadah seperti biasa. Anggaplah rumahmu itu menjadi gereja tempatmu berdoa, beribadah setiap minggu di gereja kita HKBP Jatiwaringin. Halo adik-adik, semuanya boleh dengan tenang kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memberkati hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Halo adik-adik semuanya, coba tangannya dulu dilambaikan sama pendeta. Oke, masih 1-2 orang. Yang lainnya kemana? Masih ngantuk atau belum sarapan? Oh ya, udah banyak. Tolong dulu senyum termanisnya diberikan sama pendeta, senyum termanisnya, kalau perlu nampak giginya. Ayo, masih ada yang nggak nampak giginya? Ayo, mana? Waduh, coba dulu dari tempat duduknya. Coba dulu Amang Pendeta mau katakan, halo Amang. Coba. Oke, sip. Terima kasih. Senang dan gembira Amang Pendeta. Kita boleh berkumpul sekarang di rumah Tuhan melalui ibadah Zoom kita. Adik-adik, mari persiapkan Alkitabnya. Alkitabnya dipersiapkan. Coba yang belum punya Alkitab, lari cepat-cepat ke kamarnya, ke meja belajarnya. Ambil Alkitabnya. Amang Pendeta hitung sampai 5. 1, 2, 3, 3,5, 4. Alkitabnya diambil cepat. 4/4, 4,5. Tunjukkan di layarnya. Amang Pendeta mau melihat mana Alkitabnya semuanya. Ayo. 4,5. Apalagi terus. Mama tolong dibantu anaknya ngambil Alkitab. Yang sudah bisa baca, apalagi kelas 6. Yang mau ke remaja, tidak boleh tidak bawa Alkitab. 5. Oke, semua bawa Alkitabnya. Thank you, terima kasih banyak. Sese, ya. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan. Coba buka Alkitabnya dari Efesus. Efesus pasal 5. Adik-adik tahu Efesus ya? Efesus pasal 5. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Coba adik-adik. Sudah buka? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Enggak dong, perjanjian baru ya. Perjanjian baru. Bagus, perjanjian baru. Efesus pasal 5, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Coba adik-adik, Pak Pendeta pasti dengar. Adik-adik semua bacanya teriak-teriak. Enggak apa-apalah di rumahnya. Kita sama-sama bacanya ya. Sudah? 1, 2, 3, ya, ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Sudah? Sudah jelas adik-adik? Oke, Pak Pendeta ulangi sekali lagi ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Ya adik-adik, Pak Pendeta mau katakan kepada kita semua di sini, kira-kira di rumahnya tadi malam siapa sih yang mati lampu adik-adik? Enggak ada. Wah mantap. Berarti semua bayar listrik dengan benar. Oke. Siapa di rumahnya di sini ada lilin? Disediakan lilin, mana tahu ada mati lampu. Oke. Siapa di sini baterai handphonenya dicas terus, enggak pernah mati? Siapa di sini yang handphonenya punya lampunya? Ayo. Wih, keren. Handphone Samsung yang terbaru ya? Oh, enggak ya? Atau Nokia yang lama? Oke, enggak apa-apa, yang penting bisa nyambung. Lalu siapa di sini yang tiap hari dia tidak mau lampunya harus nyala? Dia tidak mau lampunya dimatikan. Siapa di sini punya lampu belajar? Udah punya lampu kamar, nanti di meja belajarnya ada lampu. Siapa? Ayo. Wih, makin terang. Nah, adik-adik, usahakan kalau sebisanya, kalau kamu nanti punya cita-cita jadi polisi, jadi ABRI, jadi dokter, atau apapun itu, usahakan kamu ndak boleh pakai kacamata. Tuh, nggak boleh pakai kacamata. Usahakan kalau boleh. Tapi kalau sudah pakai kacamata, ya mau dibilang apa? Tapi usahakan kacamatanya jangan tebal dong. Kayak kayak gelas yang di belakangnya itu, pantat gelasnya itu jangan terlalu tebal juga. Bawaannya ngantuk melulu, ya. Nah, hari ini kita berbicara tentang terang. Apa sih itu terang? Kira-kira apa sih terang? Terang itu apa sih? Weh, katanya terang itu sesuatu yang jelas. Sesuatu yang jelas, yang kelihatan, yang nyata, itu terang. Siapa di sini takut gelap? Adik-adik, siapa di sini takut gelap? Kalau mati listrik sebentar aja udah teriak-teriak, "Mama, mama, nyalakan lampunya," gitu. Siapa di sini orangnya penakut? Yang jadi penakut. Pokoknya kalau di rumah dia penakut, nggak boleh ditinggal papa mama, pokoknya ikut ngekor aja terus, ya kan? Siapa? Semua penakut gak? Siapa di sini pemberani? Yang pasti kalau mati lampu, rata-rata anak-anak pasti ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena takut nanti kakinya terantuk, kalau di lantai 2 nanti takut terjatuh. Makanya kita butuh terang. Butuh terang. Adik-adik ingat, coba kalau nanti matahari tidak bersinar lagi. Kira-kira kalau matahari tidak bersinar, kira-kira gimana kita jalannya ya? Coba kalau nggak ada pagi, nggak ada siang, terus malam nggak ada bintang, nggak ada bulan, semua gelap semuanya. Kira-kira kita kalau jalan gimana ya? Wah, berantakan dong kalau nggak ada terang. Nah, tapi hari ini dikatakan kamu dahulu gelap. Kira-kira itu kenapa firman Tuhan mengatakan kamu dahulu gelap? Coba adik-adik, kalau firman Tuhan katakan kamu dahulu gelap, Pak Pendeta mau katakan begini, kira-kira siapa di sini yang selalu menjahati, membuli abangnya atau adiknya? Halo, halo Kak Claudia, nonton dari rumah ya? Oke, aku lihat kamu, ya kan? Oh, Pak Pendeta aja lihat Kakak Claudia lagi nonton sama Pak Pendeta, kan? Apalagi kamu di sini, saya lihat semua. Ada nih yang main-main, ada yang pukul-pukulan ini sekarang di sini nih, sama adiknya. Ada lagi yang tawa-tawa, tak boleh, gitu kan? Aku lihat loh dari layar kaca yang sekecil ini, kulihat dirimu ada apa di rumahmu sekarang. Nah, kalau dia katakan, firman Tuhan katakan, dahulu kamu adalah kegelapan. Kira-kira kok firman Tuhan itu maksudnya apa sih adik-adik? Dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu terang. Oh, ternyata begini firman Tuhan mau katakan, adik-adik. Siapa di sini adik-adik selalu menjahili adik-adiknya? Menjahili, membuli, memukul-mukul adiknya. Siapa kira-kira? Gak ada. Gak ada. Siapa di sini adik-adik yang suka berbohong? Suka berbohong. Hah? Kamu curi uang mama ya? Enggak mah. Kan kalau namanya berbohong kan gak jelas, gak kelihatan.
Kamu suka mencuri uang mama? Enggak, Ma, aku tidak mencuri uang mama. Sumpah deh. Pakai sumpah lagi segala. Sumpah deh, demi Tuhan aku nggak mencuri. Padahal udah kau kantongin uang mama 5.000 di kantongmu kan. Wah, benar gak? Lalu apa? Kalau sering berbohong, lalu dia akan selalu mencuri. Coba kira-kira yang sering curi uang mama di dompetnya siapa? Nggak bilang-bilang. Kalau mencuri itu nggak dibilang-bilang ya. Masa bilang gini, Mah, Pak, aku mau mencuri uang papa mama ya. Nggak mungkin dong. Nggak mungkin kan? Pasti dia mencurinya diam-diam. Ya kan? Pak, permisi ya, aku mau curi uang papa. Ma, permisi ya, aku mau curi uang mama. Nggak ada gitu. Karena mencuri itu sesuatu yang perbuatan yang katanya di sini firman Tuhan yang gelap, yang nggak jelas, yang nggak kelihatan. Dan siapa lagi yang berdusta? Oke, berbohong dan berdusta itu sama. Jadi barang siapa yang berbohong dan berdusta itu adalah akan membuat dirinya menjadi kebiasaan. Jangan biasakan dirimu berbohong dan berdusta, apalagi korupsi. Tahu korupsi? Adik-adik tahu korupsi enggak? Nah, Kak Linda, selamat pagi Kak Linda. Kak Linda aja saya lihat kok, ya kan? Nah, apalagi apa? Yang berbohong, yang berdusta itu sama dengan korupsi. Korupsinya apa? Misalnya papa mama nyuruh kamu beli gula, beli telur. Kamu bilang harganya telur 30.000, padahal harganya telur cuma 26.000 misal. Kamu berdusta, enggak Mak, benar Mak, udah naik Mak, tiba-tiba naik dari pagi naik jadi 30.000. Padahal mamanya baru kemarin beli telurnya 1 kilo misalnya 26.000, lalu kamu bohongi. Kamu mulai dari hal-hal yang kecil, enggak boleh. Jangan mulai korupsi dari hal-hal yang kecil. Jangan mulai berdusta, berbohong dari hal-hal yang kecil. Makanya firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, kamu yang dulu dalam kegelapan. Jadi kegelapan itu lebih kepada tingkah laku adik-adik, lebih kepada perbuatan adik-adik. Yang nggak berbohong, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan sakit hati, jangan iri hati. Itu kira-kira, coba tunjuk tangannya. Siapa di sini yang suka berbohong? Jangan kakak-kakaknya yang berbohong, adik-adiknya. Oke, bagus. Oh, adik-adiknya aja nggak berbohong. Tapi jangan karena takut ya, ketahuan ya. Karena takut, pura-pura enggak diangkat tangannya. Siapa di sini suka berantem sama adiknya, sama kakaknya? Siapa di sini suka berantem sama mamanya? Karena enggak dibelikan baju, coklat, sepatu. Oke. Oh, kalau ini berantem ini banyak tunjuk tangan ini. Rata-rata. Siapa di sini sering berdusta? Berdusta. Ya, tidak ada dusta di antara kita. Siapa di sini? Oh, enggak ada. Bagus. Siapa di sini yang gampang sakit hati? Gampang sakit hati. Wis banyak nih. Wis. Kalau orang anak muda bilang, anak sekolah minggu bilang anjay, ya kan? Oke. Siapa di sini yang gampang iri hati? Iri hati lihat temannya banyak bajunya, banyak sepatunya. Siapa yang di sini iri hati? Oke. Adik-adik, sekarang firman Tuhan katakan kamu harus menjadi terang. Kalau terang itu lawannya gelap. Jadi kamu enggak boleh jadi kegelapan. Coba bayangkan adik-adik. Bayangkan, udah kulitnya hitam, udah pekat, lalu tidak pernah tersenyum. Wih, gelap banget ya. Padahal giginya putih loh. Kayak orang negro kan walaupun gelap kulitnya, tapi kalau tersenyum giginya putih. Ayo senyumnya mana? Senyum Pepsodenya mana? Ini endorse ya. Ini mana? Senyum Pepsodenya mana? Nah, harus seperti itu kamu menjadi anak-anak terang. Tidak boleh anak-anak gelap. Anak-anak terang itu harus apa? Harus baik. Siapa di sini? Jangan bohong ya. Kalau bohong hari ini nanti dosa loh. Siapa di sini ibadah sudah mandi? Ibadah sudah mandi. Ini jangan angkat tangan kalau belum mandi. Nanti siapa di sini coba dulu cium ketiaknya. Siapa di sini ketiaknya sudah harum?
Oh, kalau udah mandi, woi keren, mantap. Siapa di sini ibadah belum mandi? Wah, ada 2 kali tunjuk tangan nih. Dia udah mandi dan belum mandi lagi. Oh gitu. Siapa di sini sudah gosok gigi? Sudah gosok gigi. Siapa di sini gerejanya pakai pakaian gereja? Wah. Oh, Pak Pendeta lihat ini Pak Pendeta nih, ada Owen, ada Ale, ada Kakak Bonita. Wah, mantap nih, ya. Berarti safe. Iya, gitu kan. Nah, adik-adik, sekarang kita harus belajar bagaimana kita supaya baik. Dengar-dengaran dengan mama, tidak mau berbohong, tidak mau berdusta. Kamu harus menjadi anak-anak terang. Kalau kamu anak-anak terang itu caranya gimana adik-adik anak terang? Ayo silakan selalulah tersenyum kalaupun ada masalah dalam hatimu. Karena senyum itu akan mengurangi masalah dalam hatimu. Tapi jangan senyum terus, nanti jadi kayak orang gila lagi. Ya kan? Nah, jangan senyum terus. Nah yang kedua, bagaimana supaya menjadi terang? Selalulah jujur, tidak boleh ada kebohongan dalam dirimu. Selalulah jujur, jujur sama papa mama, jujur sama kakak, jujur sama adik. Tidak boleh belajar untuk berbohong karena nanti itu akan membiasakan kamu tidak pernah jujur seumur hidupmu. Halo Kak Monika juga kelihatan. Halo Kak Rika, semua kelihatan, wah mantap. Nah itu, semua ada di sini. Nah adik-adik, belajarlah menjadi anak-anak terang, jangan menjadi anak-anak gelap. Masih ada yang nguap, mau lagi tidur dia. Oke. Nah, sudah jelas semuanya? Kalau sudah mengerti firman Tuhan, tolong jempolnya dibuat. Oke, adik-adik, karena acara kita masih ada, kenaikan kelas, adik-adik sama kenaikan kelas remaja, kelas 6 ke remaja, kita selesaikan ibadah kita firman Tuhan hari ini. Semoga kita boleh menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Adik-adik ikutin doa ini di tempat dudukmu masing-masing dari doa yang diucapkan oleh Abang Pendeta. Kita bersatu dalam doa adik-adik, tolong tangannya dilipat, matanya ditutup, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, jadikanlah kami jadi anak-anak terang yang menumbuhkan kebaikan, yang menunjukkan kebaikan yang dari Tuhan yang akan kami perlihatkan dalam hidup kami. Jauhkan kami dari tingkah laku yang tidak baik, yang jahat, kegelapan dalam diri kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa jujur, melatih diri kami tidak berdusta, tidak berbohong, tidak mencuri yang tidak milik kami. Tapi ajarlah kami untuk menjadi anak-anak Tuhan, karena anak-anak Tuhan adalah anak-anak terang. Ampunkan dosa kami Tuhan. Terima kasih, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita lanjutkan lagi, kita panggil lagi Kakak Rika, Rita, dan teman-temannya. Silakan untuk halo adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Gimana firman Tuhannya? Luar biasa ya. Kita diajak untuk menjadi anak-anak terang. Kakak Rita tahu nggak sih anak-anak terang itu seperti apa? Takut akan Tuhan. Ya, nggak boleh namanya mukul. Nggak boleh. Nggak boleh mukul. Kak Rita, kalau misalnya aku males bantuin mama, aku bisa jadi anak terang nggak? Ya, itu belum termasuk anak terang. Kalau misalnya aku nggak mau minum susu, ya itu juga bukan anak terang. Kalau misalnya aku mau belajar, apalagi itu kakak. Ya, berarti kita harus rajin belajar dan harus juga karena sekarang kondisinya lagi seperti ini ya kak, kita harus makan yang sehat. Nih kakak Dwi, coba adik-adik udah tersenyum dulu supaya biar kelihatan terangnya. Coba senyum dulu, kasih giginya dulu, man, tunjuk giginya. 1, 2, 3. Smile. Mana nih? Iya, lucu banget.
Adik-adik bisa kelihatan di sini loh, wah ini senyumannya. Itu sudah menjadi anak terang. Adik-adik, Kakak Dwi dan Kakak Rita mengundang adik-adik untuk berdiri semuanya yang ada di rumah bersama kakak sekolah minggu juga. Kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu, yaitu adalah Kami Anak Sekolah Minggu. Ayo kita bangkit berdiri. Ayo kita menyanyikan KBP. Ada masih duduk. Ayo bangkit berdiri. Ya pintar. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup penuh harapan, bertekun di dalam belajar dan bekerja, Anak-anak sekolah minggu, kita percaya kita semua adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Amin. Nah adik-adik boleh duduk dulu. Boleh Balik duduk lagi. lagi. Tetap kupingnya dipasang lagi. Ayo. Oke. Karena nih hari spesial kita juga nih. Karena hari ini kita semua sudah naik kelas. Siapa di sini yang sukacita karena Tuhan Yesus sudah memberi kita kesempatan untuk naik kelas? Angkat tangannya. Siapa yang sukacita karena sudah naik kelas? Yeay. Semuanya. Hebat adik-adik sekolah minggu KKBP Jatiwaringin. Nah untuk kakak abang yang kelas 6 SD sudah lulus kakak Dwi. Selamat adik-adik kelas 6 Selamat sudah kalian menjadi udah masuk anak SMP. SMP. Berarti bajunya udah beda, Beda ya? dong. Udah nggak merah putih, udah putih biru. Udah putih biru. Udah remaja, udah besar. Udah dewasa, sudah besar. Berarti lebih terang lagi daripada yang sebelumnya. Keren. Adik-adik, kita akan memasuki acara kita, yaitu adalah acara kenaikan kelas. Kakak Dwi, Kakak Rita, kita ngapain kan? Kita di rumah. Gak apa-apa. Hari ini kita acara kenaikan kelasnya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kita mau mendengarkan, kita bisa beracara di rumah bersama mama papa juga. Karena adik-adik sudah hebat, sudah naik kelas. Sebelumnya dari sini, dari gereja, kita akan mendengarkan kata-kata sambutan yang akan diwakilkan oleh guru sekolah minggu. Ada dari ketua seksi sekolah minggu, ada dari orang tua bersama adik sekolah minggu, dan ada dari perwakilan remaja. Bersama ada juga nanti dipimpin oleh ketua rapat remajanya juga ada. Kita akan mendengarkan kata sambutan yang pertama dari mana Kak Rita? Dari kakak guru sekolah minggu kelas 6 SD, kakak Novita Novita Guru Huta Barat. Kita kasih tepuk tangan. Shalom adik-adik. Semuanya semangat mengikuti ibadah ya hari ini ya. Apa kabar adik-adik? Wah pasti luar biasa sukacita dalam Tuhan. Adik-adik puji Tuhan, Kak Novita bisa bertemu dengan adik-adik walaupun secara jarak jauh. Adik-adik tetap sehat dan sukacita mengikuti ibadah hari ini. Adik-adik, ibadah minggu ini adalah ibadah yang berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Karena ibadah minggu ini kita bersyukur atas berkat Tuhan kepada adik-adik. Karena apa? Adik-adik sudah bisa naik kelas, adik-adik sudah lulus. Sehingga adik-adik berada di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Bahkan di antara adik-adik juga ada yang mendapat peringkat di kelas adik-adik. Adik-adik, biarlah nama Tuhan saja yang kita muliakan ya. Oh iya adik-adik, Kak Novita dan semua kak guru sekolah minggu mengucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah naik kelas dan juga selamat untuk adik-adik yang sudah lulus sehingga adik-adik berada di tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya dan juga Kak Novita mengucapkan selamat untuk adik-adik yang mendapatkan peringkat di kelasnya masing-masing ya.
Itu semua berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus meninggikan nama Tuhan, tetap semangat untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, ibadah hari ini juga adalah ibadah pelepasan atau perpisahan untuk adik-adik yang kelas 6 yang sekarang masuk ke SMP. Karena selanjutnya adik-adik akan mengikuti ibadah remaja. Kakak berdoa dan berharap supaya adik-adik tetap semangat dan sukacita mengikuti ibadah remaja. Begitu juga untuk adik-adik yang masih berada di sekolah minggu, kakak berharap dan berdoa adik-adik tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun ibadah sekolah minggu tidak dilakukan secara langsung, tetapi dilakukan secara jarak jauh atau online seperti ini ya adik-adik. Kakak juga berdoa dan berharap supaya adik-adik tetap semangat dan rajin belajar, bahkan semakin rajin belajar ketika adik-adik berada di kelas yang baru. Karena apa? Karena adik-adik adalah adik-adik anak yang baik, pintar dan hebat bagi Tuhan. Oleh karena itu, tetap sayang kepada Tuhan, tetap sayang kepada orang tua, kepada guru dan semua teman. Akhir kata, kakak juga mengucapkan terima kasih untuk Amang dan Indang dan seluruh keluarga yang mendukung adik-adik dalam ibadah, baik langsung maupun tidak, dan juga mendukung adik-adik dalam kegiatan sekolah minggu, sehingga apa yang adik-adik bisa diberikan kepada Tuhan. Akhir kata, kakak mengucapkan terima kasih, adik-adik sudah ikut serta dalam ibadah hari ini, tetap semangat dan sukacita di dalam Tuhan, dan tetap ikuti ibadah hari ini sampai selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom. Selanjutnya adik-adik kita akan mendengarkan kata sambutan dari seksi sekolah minggu. Ketua seksi sekolah minggu mana nih? Juan Oci, ini mamanya di sini. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua seksi kita, Nina Anita Baru Manulan. Mantap. Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Amang Pendeta, Amang Sintua, kakak-kakak sekolah Minggu, Papa dan Mama, serta adik-adikku adik sekolah Minggu yang beribadah di rumah. Shalom semua. Hari ini, perkenalkan dulu, nama kakak Anita Boru Manulang. Hari ini Kak Anita mau mengucapkan selamat naik kelas buat adik-adik ya. Hore! Nah, naik ke kelas yang lebih tinggi berarti kalian harus lebih bertanggung jawab, lebih mandiri, lebih taat sama mama dan papa, lebih rajin belajar dan juga selalu rajin baca Alkitab dan berdoa. Ya. Lalu adik-adikku, kiranya kalian di rumah, walaupun kita tetap belajar dan beribadah di rumah, tetap bersemangat ya, meraih cita-cita dan masa depan yang indah. Terlebih khusus untuk adik-adik kami kelas 6 SD yang naik ke kelas 7, selamat bergabung di ibadah remaja. Nanti di sana kalian akan bertemu dengan kakak pendamping remaja. Dan kiranya adik-adikku semua semakin bertumbuh hari demi hari dalam iman. Kita berdoa bersama-sama kiranya pandemi ini segera berlalu. Sehingga adik-adik bisa kembali bertetap muka di sekolah minggu kita yang tercinta ini. Karena kakak dan abang guru sekolah minggu sudah rindu loh sama kalian. Nah, sekali lagi Kak Anita mau sampaikan, selamat naik kelas, semakin bertumbuh dalam iman, semakin percaya bahwa walaupun dari rumah, sekolah, dan bersekolah minggu, kita tetap bisa meraih. Demikian, selamat hari Minggu, horas, horas, horas. Yeay. Horas. Nah, adik-adik kita akan mendengarkan juga kata sambutan dari perwakilan orang tua. Siapa tuh Kak? Dari mama papanya Abang William Hasibuan. Marga Hasibuan. Boleh tunjukkan dulu nih. Kita akan menayangkan video perwakilannya dengan video. Kita akan menyaksikan bersama dari rumah masing-masing kata sambutan dari adik sekolah minggu kita yang dan mama papanya. Dari Amang Ferin Hasibuan dan Inang
Berliana Boru Napitupulu. Agak kecil ya. Gede nggak? Nggak gede.
Halo, Kakak Abang suaranya masih tidak terdengar. Boleh dicoba di presenting dari sini kah? Ya, coba dari kamera. Baik, sebentar saya coba ya. Bentar. Volumenya mesti. Ya. Sudah terdengarkah? Sudah Kak, kedengeran. Kelihatan juga gambarnya ya? Iya. Ya, oke. Diulang lagi ya. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu untuk Amang Pendeta, Amang Sintua, orang tua sekolah minggu, kakak dan abang sekolah minggu, dan juga anak-anak kami sekolah minggu yang mengikuti ibadah di rumah. Puji dan syukur kehadirat Tuhan, walaupun di masa pandemi ini, anak-anak sekolah minggu tetap bisa mengikuti ibadah di rumah secara online. Anak-anak kami sekolah minggu, khususnya yang kelas 6, tidak terasa setelah menjalani ibadah sekolah minggu selama 6 tahun. Dan sebentar lagi akan melanjutkan mengikuti ibadah remaja di gereja kita ini. Terima kasih kepada Gereja HKBP Jatiwaringin dan semua Amang Pendeta dan kakak dan abang sekolah minggu yang telah menjadi saluran berkat dalam pertumbuhan rohani anak-anak kami. Terima kasih juga kepada kakak dan abang sekolah minggu yang telah memberitakan firman Tuhan dengan penuh kasih kepada anak kami. Semoga nantinya menjadi bekal dalam kehidupan mereka kelak. Dan kami menitipkan dan memohon kepada kakak dan pendamping remaja agar dapat membimbing anak-anak kami melalui pemberitaan firman dan dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memberitakan kebenaran. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, silakan MC dilanjutkan. Ya, tadi dari keluarga dari Abang William Hasibuan. Tadi ada pesan-pesannya ya. Untuk kakak dan abang yang kelas 6 SD, Kakak Dwi. Betul, karena Abang William juga sudah lulus ya dari kelas 6 SD. Jadi buat adik-adik sekolah minggu yang kelas 6 SD, selamat karena adik-adik sudah lulus dari bangku sekolah dasar dan sekarang sudah semakin dewasa karena sudah masuk ke sekolah menengah pertama. Halo Abang Jo, halo Kakak Iren, selamat. Abang Hari, Kakak Bonita. Nah, Abang William. Hai. Masih ada banyak lagi. Nanti 30. Ada Jordan. Ada Bang Jordan tuh, Gisel. Wah, masih banyak Kakak. Kalau misalnya nanti sebutin kita sampai selesai juga nanti. Oke, adik-adik kita masih ada kata sambutan yang diwakilkan oleh Abang Remaja, Ketua Remaja kita, yaitu adalah Abang Adrian Collins Marga Sagala. Untuk waktunya silakan Abang. Ayo Abang. Shalom adik-adik. Shalom. Perkenalkan, namaku Adrian Collins Sagala sebagai Ketua Remaja HKBP Jatiwaringin. Selamat nih adik-adik, udah naik kelas 7 ya. Dan selamat juga bergabung di kelas Remaja HKBP Jatiwaringin. Kami harap adik-adik bisa tumbuh menjadi remaja yang dewasa, bisa tumbuh menjadi anak remaja yang selalu mengandalkan Tuhan di segala aktivitas kalian, bisa menjadi teladan bagi sesama, dan yang paling khususnya, nih kalian bisa aktif selalu di kegiatan remaja gereja.
Dan kami harap juga adik-adik bisa terbuka nih, bisa akrab sama abang-abangnya nanti yang kelas SMA dan kakak kelas kalian di SMP nanti. Itu aja kata sambutan dari aku. Aku persilahkan Kak Anita Boru Samosir. Hai adik-adik semua, selamat pagi. Selamat pagi, kakak. Semuanya. Ada kelas 6, cuci tangan, ada kelas 6 yang mau memasuki remaja. Asik loh, semuanya sudah menjadi anak ABG. Terima kasih. Saya di sini memperkenalkan diri sebagai ketua rapat pendamping remaja yang baru terpilih kemarin minggu ini. Saya adalah Kakak Anita Boru Samosir, Nyonya Sinaga. Anak saya juga ada di remaja, namanya Hana, di kelas 9 SMP di tahun ini. Ya, ini adalah abang kita yang ganteng. Tentu adik-adik sangat senang melihat yang ganteng-ganteng. Nanti juga ada kakak-kakak yang cantik-cantik. Ya, kami di sini ada 3 tim diperwakilkan oleh saya sebagai pendamping remaja dan kakak-kakak yang lain menyampaikan kirim salam, salam sejahtera, salam menyambut adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di kelas remaja. Abangnya ganteng ya, yang cewek-cewek. Hai. Abang pacaran sama Bang. Hai, aku aja terkesima, untung itu aku. Oke, adik-adik, kita sudah mendengarkan kata sambutan dari kakak sekolah minggu, dari seksi sekolah minggu, ada dari ketua rapat remaja juga, ada dari seksi remaja juga. Iya, semua perwakilannya udah kakak. Iya, buat adik-adik kelas 6, selamat sekali lagi sudah lulus dari sekolah dasar. Abang Hiskia. Hai, dan saat ini jangan khawatir, buat adik-adik yang naik kelas, yang dari kelas 1 SD menjadi kelas 2 SD, Kak. Yang kelas 2 menjadi kelas 3. Kita akan bertemu dengan kakak abang yang baru. Yeay! Seneng gak? Suaranya nih. Seneng gak? Seneng gak? Seneng ya? Yang ketemu udah naik sama kelas. kakak abang yang baru. Wah, nih kakak abangnya kan baik-baik semua kan di kelasnya kan? Iya, Nggak ada yang marah-marah apalagi kan? kakak Dwi baik Dwi paling banget. manis deh pasti. Kakak Dwi manis banget kan? Iya. Kakak Rita juga kan, baik banget di kelas 6 dulunya. Oke, adik-adik sebelum kita masuk dalam, kita sebelum nutup dalam doa, kita mau bacain dulu nih. Kakak abang yang akan menjadi guru kelas di kelas adik-adik yang baru. Kita akan lihat saja, sudah ditampilkan juga di slide adik-adik. Susunan nama GSM tahun ajaran apa nih, Kak? Kita kasih tahu teknis dulu, Kakak. Oh iya, kita nggak bacain susunannya dulu. Oh, teknisnya dulu. Kakak, Oke, supaya baik. mama papanya sudah tahu gimana perpindahan kita. Baik, Kakak Rita silakan dibantu Kak teknisnya. Oke, untuk mama dan papa dan adik-adik semua bisa dibaca dulu ya, tapi Ya. Kakak Rita sambil bacain. Nah, ini teknis perpindahan kelas. Mama dan papa adik-adik sekolah minggu tidak perlu keluar dari grup termasuk kelas 6. Tidak usah keluar Karena nanti ya. dimasukin ke kabarnya. Dilarang les, dilarang les. Justru Oke. harusnya menambahkan lagi. Iya. Oke. Nah, yang kedua, kakak dan abang guru sekolah minggunya sebelum mengundang kakak abang yang baru di kelas kelas tersebut akan di mengundang masing-masing kelas. masing-masing. Ya. Kakak dan abang guru sekolah minggu akan mengganti display nama grup dengan sesuai kelas adik-adik. Misalnya nih, sebelumnya aku kelas 1 SD, jangan keluar dari grup kelas 1 SD karena nanti di grup itu akan dirubah menjadi kelas 2 SD dengan otomatis yang akan dibantu oleh kakak abang sekolah minggu yang baru pastinya. Lalu kakak dan abang guru sekolah minggu sebelumnya akan berpamitan nih sama adik-adik untuk meninggalkan grup. Jadi nggak langsung keluar loh. Nanti kakak akan memberikan satu dua patah kata untuk mengucapkan perpisahan nih kepada adik-adik yang lama.
entah semangat yang baru di kelas yang baru, adik-adik harus lebih baik lagi, lebih nurut lagi sama kakak abang sekolah minggu di kelasnya. Bener nggak Kak? Bener banget Kak. Dan pastinya karena kita semua sudah naik kelas, sudah naik level, kita harus menjadi anak-anak sekolah minggu yang luar biasa dalam Tuhan. Oke, kita akan baca nih Kak, berarti langsung ya Kak. Benar-benar kita harus baca nih susunan guru sekolah minggu per kelasnya. Ayo semangat, taruh kupingnya dulu. Di mana kupingnya? Kelas A. Kuping kemana kupingnya? Ayo kelas A. Ayo adik-adik. Kelas A akan dipimpin oleh Kakak Rita Baru Sagala. Kakak Rita nih. Dan Abang Sandy Nababa. Lalu kakak nggak berdua ya, masih ada lagi. Ada kakak Desi baru Manulang, ada kakak Jennifer baru Simbolon. Lalu Bang, ada kakak Fania baru Napitupuli sebagai keyboard kita. Dan kakak Tiara baru Simanung Kalit. Lalu ada siapa lagi ya adik-adik? Wah, ada kakak Astri, ternyata kakak Astri masih stay ya di kelas A, nggak bisa pergi-pergi kemana-mana. Dan dibantu oleh tadi nih kakak Anita Baru Samosir yang tadi menjadi ketua rapat di remaja. Lanjut nih kelas berapa nih? Kelas B. Ada kakak Dewi sama sebutin ya kakak, aku yang sebutin. Oke. Yang pertama ada kakak Dewi Boru Mapau. Kakak Dewi ya. Kakak Dewi, nah, yang ada kedua kakak Dewi. Nih yang heboh banget, kakak Dwi Boru Silaban. Lanjut ada siapa? Ada kakak Sondang Boru Siagian. Ada kakak Linda Boru Sianturi. Wah cantik-cantik ya. Wah, tim aku hebat. Wah, ada yang ganteng. Ambang Timbul Manulang dan kakak Keisha Boru Malau. Kakak Keisha. Lalu ada kakak Ruth Boru Simanjuntak yang akan menjadi keyboardis di kelas D. Kakak D juga. Wah, ini yang kelas C nih. Cantik dan ganteng nih. Ada Bang Evan ya, keren banget. Ya, kita akan kakak Dwi akan memperkenalkan guru kakak abang di kelas C. Yaitu adalah kakak Rika Boru Gultom, pendamping ada Abang Evan Panggabean. Lalu ada kakak Claudia Boru Tambun, kakak Yolanda Boru Tapaan. Lalu ada kakak Jennifer Boru Sialoho dan kakak Iin Boru Gultom. Wah, lanjut nih Kak ke orang yang menengah. Kita ada orang 2. Kelas 1 diisi oleh kakak cantik, kakak Iren Boru Limbo. Hai, dan abang Iren. ganteng, Bang Otnil Tambunan. Lanjut ada siapa lagi nih ya? Wah, ada yang ganteng lagi. Ada Abang Samuel. Abang Samuel Naibao. Lalu ada ada musiknya. Nah, ini kakak Penina Boru Panjaitan. Kakak Penina bisa di pantai ya dari kakak Penina bawah, dari sawah, dari sawah. Lalu ada Abang kelas 2 akan ditemani oleh kakak abang, yaitu adalah Abang Simon Siboro. Ada kakak Monica juga Boru Gurni yang bergabung bersama adik-adik di Zoom. Dan ada kakak Sarah Boru Napitupulu. Lalu ada kakak Matilda Boru Panggabean. Yang kelas selanjutnya, kelas 3, lihat senyumannya. Ini kakak-kakak yang terbaik. Kakak Novita Boru Huta Barat. Mama pasti senang. Dan kakak Nay Boru Tamping. Lanjut lagi, masih ada nih. Wah, ada senyuman temanis dari kedua kakak ini. Kakak Esther Boru Huta Soid dan kakak Ezra Boru Sianipar. Lanjut. Wah, ini udah kelas 3 kakak. Kita akan masuk ke 3. Kita akan melihat siapa yang akan menjadi kakak abang di kelas 4. Kakak Lydia Saranghe. Lalu ada kakak Sartika Boru Tambunan yang nggak akan lepas dari kelas 4 ya, kakak Sartika. Lalu ada kakak Tasya Boru. Oke, lanjut ke di kelas 5. Dari kelas 5. Wah, ini dia. Paling
paling baik kakaknya. Kakak Linda Boru Gultam dan kakak Mary Permanlau. Yeay. Lanjut ya. Wow, ada yang lebih cantik lagi nih. Kakak Demi Boru Silat lagi. Wah, yang adik-adik kelas 5 pada seger nih. Lalu lanjut ya, di kelas paling atas, paling tinggi, abang kakak yang sudah dewasa banget ini kelas 6 SD. Yang akan didampingi oleh kakak abang sekolah minggu yaitu adalah Abang Anton Nainggolan. Yeay! Dan ada kakak Lisbeth di payung. Lalu ada kakak Bintia Borusiaan. Itu ya adik-adik adalah kakak abang sekolah minggu yang akan mendampingi adik-adik di kelas masing-masing. Siapapun kakaknya, siapapun abangnya, kita harus selalu menghargai, menyayangi, bahkan mendengarkan apa yang kakak abang katakan di dalam kelas. Karena itu semuanya untuk kebaikan adik-adik semuanya. Di sini siapa yang sering ribut di kelas? Aku. Gak bisa lagi ribut kalau di kelas 6 ada kakak Lisbeth. Ada Abang Anton. Yang kelas 3 ya, biasanya naik kelas 2 terus ada kelas 3 yang biasa sama kakak Lisbeth kelas 2 terus naik kelas 3. Ada kakak siapa? Kakak Novita. Kakak Novita, ayo. Gak boleh lagi berisik-berisik. Cubit temennya dikit diomelin. Oh enggak. Kakak Novita baik. Yang buat kelas 6 nanti akan diperkenalkan, selanjutnya akan dihubungi oleh para remajanya ya. Iya, nanti kelas 6 SD akan diajak oleh abang kakak remajanya yang pastinya sudah dewasa, sudah mengerti ya. Nanti akan dihubungi via WA mungkin ke orang tua. Jangan keluar dari grup. Jangan keluar dari grup pokoknya. Nanti akan dihubungi oleh abang kakak remajanya. Oke adik-adik, mama papa penjelasan ini semua mungkin agak kurang jelas ya. Mungkin delay atau apa, sinyalnya kurang bagus. Nanti kita akan sampaikan lagi lewat grup masing-masing kelas. Jadi mama papa nggak usah khawatir, nggak usah bingung, nggak usah gimana-gimana. Pokoknya jangan keluar dari kelas dulu. Jangan keluar dari grup kelas dulu. Tetap stay di grup kelas. Nanti ada kakak yang akan mendampingi untuk mengatur perpindahan atau masuknya kakak abang kelas yang barunya. Seperti itu ya mama papa. Oke, kalau gitu adik-adik kita sudah mulai di penghujung ibadah kita ini. Ayo, oh iya, adik-adik sebelumnya kasih senyuman terbaik, kita mau foto dulu. Ayo dulu. Semua videonya dibuka. Muka cantiknya ditunjukin, muka gantengnya dicantikin. Yang rambutnya masih maju-maju ke depan gara-gara belum mandi, boleh dirapihin dulu. Rambutnya kayak Kakak Rita nih. Mama ikut boleh, papa ikut boleh. Ayo kakak Matilda, iya kakak Matilda kunci rambut dulu. Iya. Lepas rambut. Kakak Linda, mana senyumannya kakak Linda? Abang Denis, iya benerin ponnya Abang Denis. Asik. Hai adik Joshua, bersama mama dan adik yang perempuannya. Abang Iski agak munduran dikit abang biar lebih kelihatan lagi. Oh full face. Full face. Jago. Udah di screen kakak, bang. Udah dibuka. Udah cakep, udah ganteng. Oke, sebelumnya kita nyanyi dulu kak. Iya, kita bangkit berdiri ya untuk penutupan ini. Iya. Kita bangkit berdiri, kita ulangi lagi lagu Mars Sekolah Minggu HKBP. Kita mau nyanyi lagu Mars Sekolah Minggu HKBP dengan penuh sukacita. Berdiri. Kami anak sekolah minggu gereja HKBP, bergembira dalam Kristus, hidup
Ya adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita dari Amang Pendeta dan Dewan Koinonia yang baru, Amang Sintua Manik, mengucapkan kepada adik-adik kelas 6, selamat memasuki remaja atau remaja di gereja kita, tetap semangat, kita terus berdoa supaya pandemi ini boleh kita lalui dengan semangat yang baru dan semua boleh menjaga kesehatan kita. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menutup ibadah kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik jangan keluar dulu dari grup, dari Zoom ini. Ayo adik-adik jangan keluar dulu ya. Adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, jangan keluar dulu dari Zoom. Karena kita akan foto untuk dokumentasi, jadi adik-adik tetap buka videonya semuanya. Buka videonya, ayo buka video. Dan nanti kita bisa ini ya, kita bikin slogannya All for Jesus, Jesus for All-nya nanti ya. Tahan dulu ya nanti ya. Kita akan foto bersama. Di sini sebenarnya banyak kakak dan abang yang ada di sini untuk melayani adik-adik sekolah minggu. Di tempat ini mengucapkan juga selamat hari Minggu kepada adik-adik. Tapi kita sebelum kita keluar dari Zoom, kita mau foto dulu. Ayo, kakak videonya. kita ngingetin juga, jaga kesehatan. Jaga kesehatan buat adik-adik. Sekolah minggu. Jangan lupa selalu cuci tangan. Terus pakai masker. Jaga jarak. Jaga jarak. Tapi hati kita nggak jaga jarak. Iya, hati kita tetap dekat ya kak. Iya. Oke, kita mau foto nih, biar kelihatan ya Amang semuanya. Kak Dwi, ayo Kak Dwi sini ayo. Kita foto. Oke, kakak Novita ke sana. Nah, kita melayani. Selamat hari Minggu, kasih senyuman. Setiap halaman aku harus berbeda. Senyum adik-adik, mana senyumannya? Ayo senyum. Senyum. Ayo Bang Eva. Jangan lupa gaya. Semangat. Kita ada 500 peserta adik-adik, ada 500 peserta. Yang, masih ada Bang. Ayo kakak Jennifer Shalom. Abigail. Hai. Kita sudah selesai. Boleh di-unmute. Adik-adik boleh di-unmute. Ya, unmute dulu Amang. Di-unmute semua, buka dulu suaranya, buka suaranya. Di-unmute dulu. Suaranya dibuka. Bye.
Jangan les dulu, Kak. Happy Sunday. Yesus. Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Lagu apa nih bisa dinyanyiin? Selamat hari Minggu. Happy, yeay. Gambar sekolahnya. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu di minggu depan. Ayo kakak Abang Hiskia, Teresia. Boni Pandai di rumah. Yeay. Selamat hari Minggu, Kakak. Selamat hari Minggu, Kakak. Dadah, Bang. Dadah Hiskia, dadah Eka, dadah Udah. Ini buka semua Terus ya, Meh. Thank you. Ada Matthew, ada Abang Hisar, Abang Hisar. Kakak Asli, dadah Tante Bel. Abang Yona. Ada Patricia. Oke, Kakak. Isia. Ada Abang Albian. Kita akan lihat kayaknya ya. Oh, satu keluarga tuh. Belum bisa.